Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat memperingati Hari Kartini yang tepat jatuh pada hari Minggu ini. Kita boleh mempunyai semangat Kartini juga untuk memuji memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan karena kasih Tuhan sungguh mempesona dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu yang besar, mengagungkan Allah yang hidup. Kasih-Mu sungguh mempesona Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh menikmati hari yang baru. Kami boleh menikmati kasih yang baru. Haleluya.
kasih-Mu Tuhan yang Tuhan mau berikan bagi kami. Lebih dari segala apapun yang kami punya. Haleluya. Kau sediakan bagiku, ku sembah, Kau Tuhan, sepanjang hidupku, sepanjang hidup. Sekali lagi kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang mari kita sembah Dia Allah yang hidup, Yesus yang telah mengaruniakan kasih-Nya yang begitu besar bagi kami semua, bagi saudara dan saya. Hingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu, kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan, kasih-Mu besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, nyatakan ucapan syukur-Mu itu pada pagi hari ini buat Tuhan. Dengan mulut kau memuji, menyembah Tuhan, sebab kasih Tuhan mengalir pagi hari ini buat Engkau. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Kau hadir, Kau ada, Kau melawat setiap kami Bapa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Yesus. Kami bersyukur. Kasih-Mu ya Tuhan, yang terlimpahkan begitu besar Tuhan kasih-Mu, melebihi dari apapun Tuhan. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan,
Amin. Haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kami sebagai umat-umat-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu. Kami rindu, kami menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau, kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Sepanjang hidup kami, sepanjang umur kami. Dan biarlah Tuhan berkenan untuk setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu jamahan-Mu, kami rindu urapan-Mu, kami rindu kuasa-Mu bagi setiap kami umat-umat-Mu yang ada di dalam ruangan ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, pujian penyembahan kami boleh berkenan dan menyenangkan Engkau. Kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan untuk menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau saja yang memimpin kami, menyertai kami. Khusus kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada, yang melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini, yang memimpin pujian singer, yang memainkan musik, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, lighting LCD, bahkan pelayanan-pelayanan yang lain Tuhan. Engkau urapi setiap pelayan-pelayan-Mu, setiap hamba-hamba-Mu ini, supaya di dalam pelayanan mereka boleh berkenan di hadapan Engkau. Satukan hati mereka, satukan pikiran mereka, satukan roh mereka untuk memandu kami, membawa kami ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu yang akan melayani. Tuhan juga urapi, Tuhan juga pakai. Terima kasih Bapa di dalam surga. Umat-umat-Mu yang dalam perjalanan, yang masih ada di rumah bawah, ingatkan mereka untuk mereka boleh datang di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu pikiran kami, konsentrasi kami dalam kami beribadah kepadamu pada pagi hari ini, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hanya kuasa-Mu saja yang ada di tengah-tengah kami dan memimpin kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya mau menyapa pagi hari ini. Shalom. Lambaikan tanganmu engkau yang bersuka cita pagi hari ini. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari
Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Selama-lamanya Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, amin. Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah. Haleluya. Benar ya saudara, Tuhan Yesus itu teramat baik dalam hidup kita semua. Haleluya. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebaikan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada firman Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab hanya nama-Mu Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Hanya nama Yesus yang menguatkan hidup kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, nama Yesus. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Haleluya. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, nama Yesus yang selalu ada. Yesus ada di sana dan memberiku jawab. Hanya nama Yesus, nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, saat tiada jalan, saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada. Kau yang selalu ada bagi kami Tuhan, dan memberiku jawab. Pahitnya kenyataan Tuhan, pahitnya kenyataan
jemaat di tempat ini, engkau angkat tanganmu sama-sama mengatakan hanya nama Yesus yang berkuasa. Hanya namamu Tuhan yang berkuasa. Hanya namamu yang sanggup memberikan pengharapan bagi kami. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku hanya nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Yang sanggup memberikan kepastian dalam hidup. Berikan hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya nama Yesus yang berkuasa. Berikan pengharapan. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan melayani firman Tuhan. Hanya nama Yesus berikan hanya nama Yesus, hanya nama berikan ku kepastian, berikan ku kepastian. Haleluya. Di dalam setiap persoalan, permasalahan dalam hidup, saat sepertinya tidak ada jalan, sepertinya tertutup, sepertinya gelap, kita tidak melihat masa depan. Tetapi hanya di dalam nama Yesus yang memberikan jalan. Hanya di dalam nama Yesus akan melakukan sesuatu bagi kita, bagi anak-anaknya yang membutuhkan pertolongan. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu dan setiap pendengaran kami, Engkau urapi, biarlah kuasa firman-Mu mengubah kami, membawa kami untuk menikmati pertolongan Tuhan, untuk menikmati kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Ya, kalau kita sebagai warga Indonesia mencintai budaya, mencintai, menghormati para pejuang yang sudah membawa harum untuk bangsa Indonesia. Kalau Imlek kita pakai merah, kalau Kartini kita pakai adat Jawa, batik, ya
biar kita terus tingkatkan, lakukan ini sebagai warga kita mencintai Indonesia. Puji Tuhan, firman Tuhan pada kali ini supaya kita keluar, supaya kita bangkit dari yang namanya kecewa. Kekecewaan itu bisa dialami oleh siapa saja. Apa yang membuat kecewa? Hanya satu jawabannya. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai yang kita harapkan, yang kita rindukan, yang kita inginkan dalam hidup kita bisa kecewa. Kita buka di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-24, masih dalam suasana Paskah. Jadi saya ambil ayat-ayat yang ada hubungannya dengan Paskah, tapi yang kami tekankan supaya kita bangkit dari kekecewaan. Ayat 24 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25 saya, nanti seterusnya saudara bergantian. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 26, 2, 3. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena, kita sama-sama ya yang terakhir, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Puji Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya ini percaya, khususnya yang wanita-wanita. Yang pertama kali melihat Yesus bangkit yaitu Maria Magdalena dan Yohana dan wanita-wanita yang lain. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dan kemudian Yesus ya, yang pertama wanita-wanita yang melihat, kemudian Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid. Sehingga saat itu murid-murid percaya. Tapi ada satu yang tidak percaya, yaitu kecuali Thomas. Karena Thomas tidak hadir. Mengapa tidak hadir? Karena Thomas, saya percaya Thomas ini kecewa, memiliki kekecewaan.
Thomas ini kecewa karena Mesias yang diharapkan, yang telah hadir, yang telah datang, yang nantinya akan menjadi pembebas Israel dari belenggu penjajahan dari bangsa Romawi, ternyata mati. Nah, ini yang mengakibatkan Thomas kecewa. Dalam pemikirannya, enggak mungkin Mesias itu bisa mati. Mesias itu bisa kalah, apalagi disalibkan di Bukit Golgota. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara bisa juga kecewa seperti Thomas. Ada beberapa alasan mengapa kita bisa kecewa. Saya katakan yang pertama adalah kita bisa kecewa karena memiliki harapan yang kita harapkan itu tidak kunjung tiba. Harapan itu tidak menjadi kenyataan, sama seperti yang diharapkan oleh Thomas. Dia merasa aman, merasa nyaman, sama seperti murid-murid yang lain. Maunya Yesus itu menjadi raja, memerintah. Jadi pandangannya hanya secara jasmani. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan kecewa seperti Thomas ini juga dialami oleh murid-murid yang lain. Kemarin saya singgung, misal dalam Lukas pasal 24 ayat 19 sampai 21, ini juga murid-murid, dua orang murid yang kecewa, yang meninggalkan Yerusalem karena di mana yang diharap-harapkan di situ ada Yesus, tapi Yesus mati. Nah, dua orang murid yang berjalan meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Jadi dua murid ini juga kecewa mengharapkan Yesus itu menjadi raja secara duniawi yang bisa membebaskan dari penindasan. Ya, saat itu memang Yahudi Israel dalam penjajahan bangsa Romawi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya karena mereka tidak memandang secara rohani, lupa apa yang dikatakan oleh Yesus ketika Yesus masih bersama-sama dalam pengajarannya. Dia menyampaikan nanti akan diserahkan, nanti akan disalib, dan nanti akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi dia lupa, dia ingat hanya mati, tidak ingat bahwa dia bangkit. Saya tidak tahu saudara yang dikasihi Tuhan dengan keberadaan kondisi saudara, apakah kita bisa mengalami sama seperti Thomas, yaitu kecewa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengharapkan apa yang kita harapkan, yang pertama tadi karena harapannya tidak terpenuhi, mungkin masalah ekonomi, mengalami kesulitan, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah keluarga, masalah-masalah yang lain, dan banyak persoalan, banyak masalah yang terjadi di dalam hidup kita ini. Sekarang ini dampak dari perang Ukraina saja, itu ekonomi dunia itu terpengaruh. Makanya kita berdoa, yang Iran berani-berani, padahal negara sekitarnya Muslim itu malah belani Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, enggak berani mengutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya pecah ya, perang lagi, lebih luas lagi,
dan dampaknya kesulitan, kesukaran ekonomi. Dan ini juga pertanda bahwa kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Ya, nanti Tuhan akan datang. Ini memang janjinya semua sudah digenapi. Hampir 100% sudah digenapi. Nubuat para nabi tentang kelahiran itu sudah digenapi, Yesus lahir. Nubuat para nabi tentang kematian sudah digenapi. Nubuat para nabi tentang kebangkitan sudah digenapi. Ketahuilah pada akhir zaman kita ada di zaman yang sukar. Manusia akan lebih mencintai dirinya sendiri. Kasih akan semakin dingin, semakin tawar. Akan terjadi gempa bumi, akan terjadi peperangan, kesulitan-kesulitan. Nah, makanya firman Tuhan ini supaya nanti kita mengalami hal yang buruk, jangan sampai kita kecewa. Yang kedua, kenapa Thomas kecewa? Apa penyebabnya? Thomas kecewa karena Thomas memisahkan diri dari persekutuan orang percaya. Catatan garis besar di sini, jangan sampai kita memisahkan diri dari persekutuan orang percaya. Menyadari kalau kita menyendiri, kalau kita enggak sadar, ini bisa membuat kita patah hati. Kalau kita sendiri enggak bersekutu, kita enggak ada kekuatan. Kemudian muncul pikiran yang negatif, muncul salah paham, kemudian harapan tidak terpenuhi, merasa semua ini, aduh aku susah, aku ini sulit. Makanya jangan meninggalkan persekutuan. Kenapa Thomas kecewa? Karena enggak ada kekuatan. Kalau kita saat ini sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, bersekutu, beribadah di tempat ini, kita menerima kekuatan. Saat kita memuji, menyembah, dari pujian yang kita naikkan, hadirat Allah, kuasa Allah kita sudah menikmati melalui pujian penyembahan. Dan lebih masuk lagi ketika firman Tuhan. Saudara, ada saatnya kita ini tidak kuat. Kita ini lemah. Bila hati kita lemah, bagaikan tembok roboh, itu loh yang lemah. Tetapi kalau kita ada di dalam persekutuan anak-anak Tuhan, ingat kita perlu supaya hati kita tidak boleh menjauh dari persekutuan. Secara kecil kita dalam keluarga, dalam persekutuan hubungan dengan keluarga, dengan saudara-saudara seiman. Puji Tuhan ya, Mas Denis dari Kalimantan harus meninggalkan pekerjaan tapi harus mutasi. Karena apa? Sayang, papanya sakit. Dengan hadirnya anak, kemudian orang tua merasa kekuatan, ada penghiburan, ada motivasi, ada semangat, ada berkumpul. Kalau enggak dipikirkan anakku di sana piye-piye. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi dalam hubungan keluarga, dalam hubungan saudara-saudara seiman, kita perlu berkumpul, kita perlu bersekutu, beribadah dalam komunitas orang percaya. Makanya jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan secara rohani dalam hal ibadah. Dan kita harus saling menguatkan dalam persekutuan saudara kita seiman. Kita perlu membangun mesbah, yaitu mesbah doa, terutama dalam keluarga. Bangun mesbah, di dalam rumah itu ada pujian, ada doa, ada hadirat Tuhan.
Kalau ada lawatan Tuhan, pasti akan menikmati hadirat, menikmati kuasa, menikmati mujizat Tuhan, amin. Kita rindu mengalami dalam keluarga kita. Jadi, supaya iman kita apa? Tetap terjalin, supaya terhubung kepada Tuhan, dan kita punya relasi dengan orang lain, dengan saudara-saudara seiman. Kita menjalin hubungan dengan baik. Kita datang di sini sama-sama. Siapa yang tidak punya persoalan? Siapa yang tidak punya masalah? Ada pujian. Nek ono Yesus, semua apa? Beres. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Makanya jangan meninggalkan pertemuan. Hari Minggu itu hari kebangkitan. Jadi kita tiap minggu itu merayakan Yesus bangkit dari kematian. Makanya ibadah hari Minggu, jangan ada yang ke sawah, jangan ada yang jualan. Pas jam ibadah itu kita datang ke rumah Tuhan, mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita. Kita bertemu dengan satu dengan yang lain. Kita saling dikuatkan, kita menikmati hadirat Tuhan. Nah, oleh sebab itu, terus kita tingkatkan. Puji Tuhan, Mbak Endang sudah keluar dari Amelia ya. Aku ndelok status sih, wis nginep. Nah, nginep nang hotel Amelia. Ya, tapi puji Tuhan sudah pulang. Kelihatannya sudah tidak sakit ya, sudah sehat. Ya, puji Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan menekankan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh orang-orang lain yang lupa hari Minggu. Ya, jangan sampai, duh kok gak enak, wah aku ketiduran, waduh gak tangi ketiduran, waduh aku hari ini ada job, ya, aku ini ketemu dengan bos, aku ini akan mendapat untung bahasa Cina itu apa? Cuan, aku dapat cuan. Waduh, saudara yang dikasih Tuhan, datang dulu beribadah kepada Tuhan. Oh, aku mau ke pantai, aku mau ke tempat sana. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang ada di sini, ada keluarga masih mengutamakan beribadah ketika dia ada di tempat lain. Rindu cari gereja. Nah, kemudian walaupun dia tidur di hotel, walaupun dia ada di tempat lain, tapi kok golek di info di internet, gereja iki kebaktian iki ini ternyata Mbak Ges itu ke GPDI apa? Elohim. Ya, dekat pom bensin. Itu GPDI Elohim, waktu sama-sama keluarga. Tapi enggak tahu yang lain tidur, yang lain bermain, paling cuma Mbak Kesi. Pikiran saya Mbak Kesi sama Pak Gunawan. Ya toh? Ya anak-anak bermain saja. Jadi anak-anak tidak. Ya, ternyata pas datang ibadah wis bar. Oh, belum, sik kumanan. Ya, puji Tuhan. Ya, ini loh yang kalau kita punya kerinduan untuk beribadah, kalau kita masih sehat, kalau kita masih kuat, saatnya kita mengalami titik lemah, tidak berdaya. Kalau nafasnya sudah mulai Senin Kemis, kalau kesehatan mulai merosot, mari kalau kita masih sehat, kalau kita masih kuat, datang mencari Tuhan. Motivasi datang kepada Tuhan, jangan sampai seperti ini. Aku datang ke gereja, kira-kira engkau aku oleh opo. Ya, jangan sampai seperti itu.
Kalau kita datang hanya mencari kepuasan, mencari apa yang menjadi keinginan hatiku. Bahkan kalau boleh itu firman Tuhan yang disampaikan itu kalau boleh cocok. Mau ini sing empuk-empuk, nah, mau ini sing enak-enak, ojo sing pedes-pedes. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita datang menyenangkan daging kita bisa kecewa. Saudara bisa kecewa dengan saya kan manusia, saya ada kelemahan, saya ada kekurangan. Tapi kalau motivasi kita datang di sini karena Tuhan, kalau kita datang di sini karena memuji Tuhan, puji Tuhan. Melaku jalan saudara masih bagus, masih sehat. Saya juga suka olahraga. Puji Tuhan masih bisa digerakkan. Lah nanti kalau ada orang sudah jalannya sudah begini. Waktu sehat lupa, waktu begini kemudian dia datang, wis gak usah tepuk tangan saudaraku, berarti nilainya pujian wis sudah berkurang. Tapi selagi kita sehat, selagi kita kuat, kita tetap setia kepada Tuhan, amin. Ingat ya saudara yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, mengapa Thomas kecewa? Karena Thomas menuntut bukti. Thomas ini inginnya lihat dulu, tahu dulu baru percaya. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus percaya terlebih dahulu, baru kita nanti akan melihat. Kalau kita melihat, inginnya lihat ini, lihat. Kalau saudara percaya dulu, percaya. Nanti saudara akan mengalami kekejutan. Apa yang kita tidak pikirkan, justru itu nanti akan disediakan oleh Tuhan. Amin. Tapi kalau kita ingin cari bukti, nyata dulu, lihat dulu, percaya saja. Amin. Percaya saja. Tuhan nanti akan bukakan pintu 1. Tuhan akan bukakan pintu 2. Tuhan akan bukakan pintu 3. Semisal belum ada itu, belum ada itu. Jangan mundur, jangan kecewa, jangan lemah. Itu juga menguji kita bagaimana kesabaran kita, kesetiaan kita. Mungkin kita mengalami situasi ya seperti Thomas. Kita kecewa, kita jadi lemah, kita mundur. Saya mengajak saudara tetap percaya akan janji Tuhan, amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kita harus yakin dalam setiap pergumulan yang saudara hadapi, saya percaya Tuhan tahu yang kita pergumulkan, yang kita butuhkan. Tuhan tahu kesulitan kita, keadaan kita ada di mana. Saudara, Tuhan itu melihat. Seringkali kita tidak melihat Tuhan. Seringkali yang dilihat itu apa? Gunung. Gunung itu berbicara apa? Sakit. Sing dilihat sakit. Persoalan. Makanya pujian hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti, jangan takut dan jangan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Nah, yang penting bersama Yesus kita hadapi. Kalau kita enggak bersama dengan Yesus, melihat persoalan, melihat penyakit, melihat permasalahan, lemah, apalagi sudah enggak ada pujian, enggak ada doa, enggak ada penyembahan, enggak ada firman Tuhan, enggak ada kekuatan, maka kita akan lemah. Memang firman Tuhan katakan hati yang gembira itu adalah obat. Makanya itu semangat, kekuatan, sakit apapun kalau hati gembira, kalau optimis, kalau percaya melihat Tuhan,
sembuh, melihat Tuhan ditolong, dibukakan jalan. Mari ya, jangan sampai seperti Thomas. Kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa pikiran Tuhan, kehendak Tuhan itu sungguh luar biasa daripada pikiran saudara, daripada kehendak kita. Kalau kita ingin mengalami kebangkitan, kalau kita ingin keluar dari kekecewaan dan berganti beralih menjadi pengharapan. Yesus telah bangkit, dia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia hadir di mana saja. Saat saudara mengalami beban berat, saat saudara mengalami tekanan, saat saudara mengalami kesulitan, merasa sendiri, jangan sampai kita lemah, kita patah semangat. Semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Semangat yang kuat, percaya, itu yang menghasilkan endorfin, yang menghasilkan kebahagiaan, yang menghasilkan sukacita, kemudian fresh, sehat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sehat, orang sehat itu bisa dilihat, saudara yang dikasih Tuhan. Nek orang sehat itu sama seperti pohon kates. Pohon pepaya itu lek kuning, kemudian daunnya gak hijau. Nah, berarti itu pohon itu gak sehat ya? Ya sehat, mau kering mati. Lah orang ya seperti itu. Ciri-ciri orang yang gak sehat itu biasanya lemes, koyo ngguyuni angel, hidupnya berat, kemudian gak seger gitu, saudara yang dikasih Tuhan. Rasanya ku orang pikul beban itu berat sekali ya, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, seringkali kita ini Tuhan itu menawarkan kita. Nah, sekali waktu ya ada mbok-mbok itu bawa rinjing di belakangnya itu, kemudian enek truk liwat iki ning desa, saudaraku. Monggo Bu, nono tak nunuti Bu. Nah, truknya itu mandek, kemudian ibu itu tumpakno ning mburi. Nah, di depan itu penuh. Nah, di mburi itu, saudara yang dikasih Tuhan, bawa apa tadi? Rinjing itu kalau biasanya di sini apa? Orang Jawa itu diapakan? Digendong ya. Nah, ladalah. Lah sudah ditunuti, sudah naik mobil, ini beratnya antara 30 kilo atau 25 kilo lah sini gendongan itu. Lah kok wis sampai, aduh Pak, kalau capek Pak, kalau loro kabeh Pak, kalau ternyata saudaraku gendongan ini enggak dilepas. Lah wis naik mobil, lah gendongannya sih di belakang. Lah sakjane dilepas. Lah seringkali beban kita itu enggak dilepas. Masalah itu rasanya bertumpuk-tumpuk, beban itu bertumpuk-tumpuk, lepas supaya kita ringan. Nah, ini ilustrasi, saudara yang dikasih Tuhan. Pengalaman perjumpaan Thomas dengan Yesus ini pengalaman hidup Thomas, dan kemudian Thomas boleh diperbarui dan Thomas mengalami damai sejahtera. Saudara, kita juga masih bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin ketika ya, kita mengalami perjumpaan ketika sakit, kita masih mengalami perjumpaan. Saat sakit kita masih ada damai, kita masih kuat, kita masih bisa menguatkan orang lain. Kita mengalami perjumpaan saat bangkrut. Loh, saudara yang dikasih Tuhan, saat kita mengalami kebangkrutan, kalau anak Tuhan tetap mengalami perjumpaan, di balik kebangkrutan itu Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan berkati, kemudian mengalami pertolongan Tuhan. Kita juga bisa mengalami perjumpaan Tuhan saat mengalami krisis. Karena Tuhan hadir mungkin seperti angin badai.
Tuhan hadir juga dalam angin sepoi-sepoi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mengalami perjumpaan, jangan sampai kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bisa juga kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika enak, apa yang dibutuhkan ada, kita mau makan apa, opo sing tak pangan, aku mau kemana, aku mau ini, aku mau itu. Nah, jangan sampai kita, walaupun Tuhan memberkati, kita bisa, opo sing tak pangan, mau mangan apa saja bisa. Tapi kami, saudara, tetap mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita enggak ngalami perjumpaan, enggak rindu sama Tuhan. Jangan meninggalkan Yerusalem seperti orang yang babak belur. Itu yang peristiwa apa itu yang digepuki itu? Orang Samaria yang menolong itu ya. Jangan tinggalkan Yerusalem. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah Thomas di dalam ayat 28-29 mengalami perjumpaan Tuhan, ya. Thomas 28 ayat apa tadi? Yohanes pasal yang ke-28, ayat yang ke-28. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah, ayat 27, tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28, Thomas menjawab, dia ya Tuhanku dan Allahku. Tapi Tuhan, Thomas ini baru lihat dulu dan akhirnya percaya. Kalau kita anak Tuhan. Kemudian Yesus berkata, 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Percayalah, Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus mampu melakukan sesuatu, menolong, mujizatnya sampai sehari ini masih berlaku, masih ada. Mungkin kita merasa lemah, mungkin kita tidak kuat, makanya kita butuh Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Pujian yang terakhir tadi, yang dinyanyikan Mbak Maria tadi, saya jemput sama-sama berdiri, pelayan bisa maju. Telah kulihat ya, bukti kasih-Mu. Ya. Oh ya, saat tiada jalan, mungkin sepertinya enggak enak harapan, enggak ada jalan. Kemudian kita mundur, kita kecewa, kita sakit hati, marah sama Tuhan. Jangan, justru kita merendahkan diri, justru kita minta pengampunan, ampuni kami, layakkan kami. Saat kita menghadapi persoalan, saat kita menghadapi sakit penyakit, haleluya. Saat tiada jalan, dengan sungguh-sungguh hadapi persoalan, Yesus ada di sana. Yesus ada, Dia memberi jawaban apa yang saudara perlukan dan memberiku jawab. Pahitnya kenyataan, pahitnya inilah kenyataan dialami dan tak membuat tidak kuat, tidak mampu. Tapi ada Yesus, ada Tuhan. Yesus ada di sana dan memberiku. Katakan, hanya Yesus saja yang memberi jawaban. Pendeta, manusia tidak bisa, orang lain yang dianggap bisa menolong, tapi Yesus saja, Yesus saja. Mari kita serahkan pergumulan kita. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan aku pengharapan,
berikan ku berharap. Katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya nama Yesus. Dengan rendah hati, dengan segenap hati, kita minta pertolongan Tuhan. Kita sembah Dia saat tiada jalan, saat tiada jalan. Ini kami, kita mengangkat tangan. Tanda kita tidak mampu, kita tidak kuat, kita butuh Tuhan. Mari, Dia mengundang saudara. Alami perjumpaan hari ini, alami mujizatnya saat ini. Pergumulan saudara, persoalan saudara, kenyataan. Amin. Dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang memberikan pengharapan, yang memberikan kubur. Katakan hanya nama Yesus. Kita sembah, kita datang kepada Sang punya mujizat. Haleluya. Hanya nama Yesus berikan ku. Hanya nama Yesus. Lebih sungguhlah nikmati, alami hadirat perjumpaannya. Yesus, hanya nama Yesus berikan ku. Katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama hanya nama Yesus berikan ku. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ini saya, ini kami datang di hadirat-Mu, rindu lawatan-Mu, mengalami perjumpaan dengan-Mu Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman-Mu mengingatkan kepada kami, jangan sampai kami menjadi kecewa. Sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Percaya, menanti janji Tuhan. Percaya dengan iman, waktu Tuhan
waktu yang terbaik, yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan, kekurangan dicukupkan, jalan buntu dibukakan jalan, sakit penyakit dalam nama Yesus, kuasa bilur-Mu sanggup menjamah menyembuhkan. Kami dikuatkan, diberi semangat untuk menjalani hidup. Terima kasih, kami rindu terus bersekutu, membangun mesbah, berhubungan dengan anak-anak Tuhan, tidak lalai beribadah kepada Tuhan, supaya menikmati mujizat dan lawatan Tuhan. Kami percaya kita semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu itu boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan di tempat ini Bapa. Kau berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Aku Diberkati. GPDI Ebenezer sepekan bisa ditampilkan. Senin sampai Sabtu ada doa pagi jam 4 pagi di tempat ini. Kemudian Selasa dan Rabu ada doa malam jam 6 sore tempat ini. Kamis tanggal 25 April 2024 jam 6 ada ibadah wanita WL Ibu Hani, acara kesaksian. Kemudian hari Jumat ada ibadah pelayan altar, doa pelayan altar di tempat ini jam 6 sore. Hari Sabtu ada latihan musik untuk hari Minggu jam 7 malam. Minggu ibadah raya tanggal 28 April jam 7 pagi WL Bapak Yusak, Singer Ibu Siti dan Ibu Nani, Asher keluarga Nani Angga. Ibadah sekolah Minggu tanggal 28 April WL Kak Yesi, Firman, Kak Maria. Ibadah remaja hari Minggu tanggal 28 April jam 6 sore WL Saudara Lena, Firman, Bapak Gembala. Demikian pengumuman yang disampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan.
Terima kasih atas kehadiran kita semua. Kita tetap bersemangat, kita tetap menjalani hari-hari kita. Ingat Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita jemput berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Kami bersyukur, berterima kasih atas kesehatan, kekuatan yang Kau berikan, sehingga kami bisa datang ke rumah Tuhan, mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami adalah milik Tuhan. Kami mengembalikan hidup kami ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami rindu mengalami lawatan perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kami tidak kecewa lagi, sehingga kami memiliki semangat menjalani hidup apapun yang kami hadapi, persoalan, permasalahan, pergumulan, banyak hal yang harus umat-Mu hadapi. Dalam nama Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan akan mengalami pertolongan. Yang sakit, kami bersyukur kalau Mbak Endang sudah beribadah hari ini, pulang dari Amelia karena pertolongan dan mujizat Tuhan. Terus pulihkan, terus sehatkan. Kami bersatu sehati berdoa untuk papanya Mas Denis, Pak Dadang yang harus cuci darah. Kami bersatu sehati umat-Mu di sini supaya imannya dikuatkan, diberi semangat, sehingga percayanya itu yang menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-Mu, supaya mengalami kesembuhan, dan kami serahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk anak Afan yang berulang tahun. Engkau sudah menambahkan 1 tahun lagi, dan kami berdoa supaya anak ini diberi sehat, diberi kekuatan, diberi masa depan, hikmat, akal budi, kerendahan hati, takut akan Tuhan. Kami percaya yang terbaik yang Tuhan sediakan buat anak Afan. Masa depannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang ambil bagian dalam pelayanan altar, WL, singer, musik, semua yang terlibat dalam tata ibadah ini diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih kami kembali akan menjalani hidup. Dan Tuhan memberkati setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Umat-Mu yang ada di luar pulau, umat-Mu yang tidak bersama dengan kami, diingatkan supaya di waktu yang akan datang mereka belajar mengutamakan Tuhan. Kita minta berkat, pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa,
cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan, perlindungan, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin.